tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ibu dan bapak serta anak-anakku yang berbahagia, HP-nya disimpan dulu, ya. HP-nya disimpan dulu, kemudian mulutnya dikunci terlebih dahulu. Nanti nggak fokus, ya. Nanti nggak fokus. HP-nya disimpan atau diselet atau ditutup. Kemudian mulutnya dikunci hanya beberapa menit ke depan, agar peringatan Isra wa Mi'raj ini dapat mendapatkan hikmah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, yang Ustaz cintai, kenapa sih adanya Isra wa Mi'raj? Kenapa adanya Isra Mi'raj? Coba yang tahu? Ada yang tahu? Yang beliau di dalam masjid ada yang tahu? Kenapa ada kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini nih, yang barangkali adik-adik, anak-anakku yang tidak paham. Kenapa turunnya surat Bani Israel? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah. Ya. Kenapa terjadinya Isra dan Mi'raj? Cuma yang tahu, nanti dapat hadiah. Nanti yang tahu dapat hadiah dari Ibu Kepala. Ada yang tahu? Ya. Kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunatullah. Kenapa? Pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dirundung duka cita. Apa duka cita? Ditinggal oleh orang yang dicintai dan ditinggal oleh orang yang melindungi beliau. Orang yang di dalam dia ngobrol, ya. Yang pertama adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan yang kedua adalah orang yang ditinggal oleh orang yang melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik duka maupun senang, baik senang maupun duka. Tuh, itu kejadian Isra Mi'raj. Kalau tidak ada duka, kalau tidak ada duka cita, minimal tidak ada kejadian Isra dan Mi'raj. Tuh. Jadi nanti kalau ditanya kenapa adanya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dirundung duka cita. Yang pertama adalah ditinggalkan orang yang dia cintai, ditinggalkan orang yang dia senangi, orang yang dia pelihara kehidupannya. Dari mulai kekayaan sepertiga Jazirah Arabia sampai ketika meninggal mempunyai baju atau rok, ya, gamis seorang perempuan ketika mau meninggal dunia itu, kalau bahasa Cirebon, nggak tahu bahasa Kuningannya, gamisnya itu tambalannya 28 tambalan, 28 jahitan,
Siapa beliau? Dia adalah Siti Khadijatul Kubra, istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama. Kemudian yang kedua ditinggal oleh pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib, ibu dan bapak, anak-anakku. Yang kedua ditinggal oleh Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditinggal oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah orang yang membela Nabi Muhammad baik suka maupun duka. Ketika perluasan Islam, dia tetap membentengi Nabi Muhammad ketika Abu Jahal mau membunuh Nabi Muhammad. Ketika Abu Lahab mau menghalau Nabi Muhammad, Abu Thalib yang membentengi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Siti Khadijah? Siti Khadijah itu adalah istri yang setia. Khadijah istri Tia, Fatimah tercinta, semua bernasab mulia, bernama kan gitu ya belakangnya ya. Itu salawatan. Nah, ketika Siti Khadijah, kenapa adanya Isra Mi'raj? Siti Khadijah yang meninggal, ketika mau meninggal ya Rasulullah, meninggalnya itu di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah berbaring, kepalanya di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Ustadz ngebut nih, ya. Ustadz ngebut ceritanya karena sudah jam 11 lebih 20 menit. Ya, jatahnya 1 jam ibu ya. Jatahnya 1 jam dari ngebut. Ketika Nabi Muhammad memangku Siti Khadijatul Kubra di pangkuannya, apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah? Ya Rasulullah, yang pertama ya Rasulullah, saya akan meninggalkan dunia ini dan saya sekarang sudah tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali tulangku. Kalau perjuangan Islam membutuhkan tulang-tulangku, silahkan tulang-tulangku untuk menjadi panahmu ya Rasulullah. Ada tidak yang begitu? Silahkan jadi tulangku jadi panahmu ya Rasulullah. Kemudian kalau tidak ada alat yang lain selain yang dibutuhkan untuk perang, silakan ambil tulang punggungku ya Rasulullah. Untuk jadi apa? Jadi tombakmu ya Rasulullah. Kemudian yang terakhir ya Rasulullah, dulu sebelum aku menjadi istrimu, aku adalah orang terkaya di daerah Jazirah Arabia. Semua sudah kupasrahkan, harta bendaku, uangku yang sepertiga dari kekayaan Arabia, Jazirah Arabia, sudah habis ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk perluasan, untuk penyebaran agama Islam. Sampai sekarang aku hanya memiliki gamis yang penuh dengan jahitan, 28 jahitan. Subhanallah ya Allah. Siti Khadijah itu adalah orang yang terkaya, orang yang ternama. Sepertiga kekayaan Jazirah Arabia punya Siti Khadijah. Tapi begitu mau meninggal, mau wafat, gamisnya
sudah ada tambalan 28 tambalan, 20 depan jahitan. Alangkah. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, mintakan kain kafan kepada Allah yang berasal dari jannah, dari surga. Ibu dan bapak, jadi terakhir Siti Khadijah ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Setelah hartanya dikorbankan semua untuk Islam, Nabi Muhammad meneteskan air mata di pipinya Siti Khadijah. Nabi Muhammad bertanya kepada Siti Khadijah, wahai Siti Khadijah, apakah engkau setelah menikah denganku berpuluh-puluh tahun, apakah kamu merugi? Tidak ya Rasulullah, aku ikhlas. Semua hartaku, semua uangku kukorbankan untuk perluasan Islam. Permintaan terakhir Siti Khadijah itu meminta kain kafan dari surga. Ya Allah, ya, kalau kain kafannya dari surga, orangnya masuk surga tidak? Orangnya masuk surga tidak? Masuk. Kain kafannya aja dari surga, apalagi orangnya insya Allah dan pasti akan masuk surga. Akhirnya Rasulullah dengan berat hati memohon kepada Allah, ya Allah, aku meminta demi istriku yang sekarang tidak punya kain untuk menutupi beliau setelah wafat. Minta. Akhirnya diberikan melalui malaikat Jibril, diturunkanlah kain kafan untuk Siti Khadijah. Subhanallah. Jadi Siti Khadijah itu kembali ke barzah, kembali ke alam barzah itu dengan suci, dengan dibalut oleh kain kafan dari surga. Kain kafannya dari surga, pastilah orangnya akan masuk surga. Nah, kemudian setelah keduanya meninggal, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap beliau setelah mengimami sholat, setelah sholat fardu, Nabi Muhammad itu tiap kali itu di pinggiran apa namanya ini? Pilar. Setiap sholat 5 waktu setelah zikir selesai, Nabi Muhammad pasti bersender di pilar Masjidil Haram. Masjidil Haram. Setiap bersandar, Nabi Muhammad pasti meneteskan air mata dan nangis sejadi-jadinya karena ditinggal oleh 2 orang ini. Nangis setiap sholat, nangis. Akhirnya Nabi Muhammad itu, kalau kita sebagai orang biasa itu matanya segini nih, matanya Nabi Muhammad segini nih. Karena apa? Nabi Muhammad setiap waktu nangis merenungi istrinya dan Abu Thalib. Nangis terus. Berwaktu-waktu beliau nangis. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Malaikatul Jibril alaihissalam. Jibril kekasihku, hiburlah. Tuh, dihibur. Jadi kalau ibu-ibu hari Sabtu, hari Minggu libur, minta ke suami, minta uang untuk jalan. Itu sunatullah, Bu. Bapak-bapak kalau istrinya minta uang dikasih, Pak, ya. Untuk apa? Untuk jalan-jalan. Dengan jalan-jalan itu akalnya, otaknya terbuka. Seperti Pak Tarju dari Cirebon ke Waduk Dharma.
Jalan-jalan kemana, ke Palutungan, orang-orang Kuningan nggak tahu kemana jalan-jalannya. Itu untuk apa? Untuk mencerahkan akal pikiran. Adik-adik kalau di rumah aja bosan nggak? Kalau di rumah aja bosan nggak? Bosan. Pasti apa? Jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu adalah sunatullah. Tuh. Sunatullah itu jalan-jalan. Akhirnya Rasulullah mendapatkan predikat orang yang langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui proses. Malaikat Jibril ditemani dengan malaikat Israfil turun ke bumi. Nabi Muhammad lagi bersandar di masjid, kemudian malaikat Jibril dan malaikat Israfil turun. Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membelah dadamu. Jadi ilmu kedokteran pertama itu malaikat Jibril apa? Membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah nih, dari ujung leher nih, dari sini nih sampai ke pusar. Ya, sampai ke pusar Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Di mana dibelah dadanya? Di pinggir sumur Zam-Zam. Di pinggir sumur Zam-Zam dibelah dadanya. Kemudian, wahai Israfil, ambillah bejana. Bejana itu tahu nggak apa? Kalau bahasa Cirebon baskom. Kalau bahasa sini apa, Bu? Baskom. Malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat lain, ambil bejana dari surga. Diambillah bejana dari surga, baskom dari surga diambil, kemudian mulailah dibelah. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya sampai pusar, kemudian diambillah hati dan jantungnya, diambil, kemudian dicuci melalui air Zam-Zam, dan di atas bejana tersebut dicuci. Untuk apa? Pertama, penyucian diri. Ya, pertama penyucian diri. Apa yang dicuci? Hatinya. Makanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang suci, Nabi yang bersih dari kotoran-kotoran baik jasmani maupun rohani. Semua Nabi ciptaan Allah, semua Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak punya dosa. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih suci. Karena apa? Hati dan jantungnya dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan bejana dari surga dan air Zam-Zam yang mensucikan dirinya. Akhirnya Nabi yang paling suci, yang tidak punya dosa, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat nih, ya, sudah setengah 12. Terus kemudian setelah disuci dijahit lagi, ya, dijahit lagi, dilem lagi, saat sudah dilem. Kemudian, wahai Jibril, aku mau dibawa kemana? Aku mau dibawa kemana, Jibril? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata Jibril, ya Rasulullah, engkau akan kubawakan, engkau akan kubawa, engkau akan kubawa mengelilingi dunia dan langit 7. Kata Nabi Muhammad apa? Ya Allah, subhanallah, aku akan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Halo. Mulailah Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab
Umur Nabi Muhammad berapa? Pada waktu itu umur Nabi Muhammad berapa? 51 tahun. 51 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian mulai bersiap, kata Jibril, wahai Muhammad, silakan engkau sholat dulu 2 rakaat di Masjidil Haram. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, sholat safar. Makanya ketika orang yang mau berangkat umroh, orang yang mau berangkat haji, disunahkan sholat safar terlebih dahulu 2 rakaat. Mau di rumah, mau di masjid silakan. Sholat safar, sholat perjalanan. Saya mau dibawa kemana? Wahai Jibril, engkau akan dibawa ke Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa yang sekarang diperebutkan oleh orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi. Di mana itu Masjidil Aqsa? Di Palestina. Jadi Masjidil Haram itu, Masjidil Aqsa itu bukan hanya punya umat Nabi Muhammad. Orang Yahudi merasa mempunyai, orang Kristen merasa mempunyai di Masjidil Aqsa itu. Mau dibawa kemana? Wahai Jibril, engkau akan kubawa terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk mengimami sholat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Sudah kumpul semua para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Engkau akhirnya Nabi Muhammad SAW mengendarai apa? Mengendarai buraq. Mengendarai buraq. Apa sih buraq itu? Buraq itu adalah binatang yang serupa dengan kuda. Buraq itu mempunyai sayap. Buraq itu mempunyai muka seperti manusia. Ya. Kemudian buraq itu warnanya putih. Kemudian buraq itu adalah terbangnya sekejap mata. Begitu kita kedip sudah nyampe. Itu adalah buraq. Ya. Kemudian buraq itu menurut kitab itu buraq itu jumlahnya 70.000 hewan buraq. Nah, di sana malaikat Jibril itu memilih buraq itu dengan begitu teliti. Yang 6.999.000 buraq itu semuanya gemuk-gemuk, semuanya itu ceria, saling berjoget gitu. Makanya kalau ada orang sunatan disebutnya apa itu? Buraq. Di Kuningan musim nggak? Ada buraq. Ya, apa namanya? Buraq. Jadi buraq itu adalah penggambaran buraq asli. Makanya apa? Kudanya bersayap, kemudian mukanya menyerupai manusia. Tuh. Nah itu buraq. Akhirnya ada satu buraq yang kurus, ya kering, ya sakit-sakitan. Akhirnya Malaikatul Jibril alaihissalam menanyakan kepada buraq itu, wahai buraq yang 69.000, ya, buraq itu semuanya bahagia. Kenapa engkau satu buraq sendiri kering, satu buraq sendiri jelek, tidak gemuk seperti buraq-buraq yang lain? Akhirnya apa? Buraq itu ngomong, wahai Malaikatul Jibril, wahai Malaikatul Jibril, kenapa saya kurus? Kenapa saya kering? Kenapa saya tidak sehat? Karena apa? Saya memikirkan, di dalam pikiranku saya ingin dinaikkan
seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, nanti saya sampaikan kepada Allah. Akhirnya ya Allah, ada satu buruk yang kurus kering karena memikirkan pengen dinaiki kekasihmu ya Allah. Akhirnya apa? Allah mengabulkan, Bu. Allah mengabulkan. Ya sudah, silakan. Begitu diberikan pembicaraan, wahai buruk, engkau yang lulus, engkau yang dipercaya untuk dinaiki kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Buruk itu begitu diceritai seperti itu akan dinaiki seorang kasih Allah, langsung berjoget dia. Kayak buruk-buruk orang anak sunatan, berjoget. Alhamdulillah. Begitu baru mengucapkan alhamdulillah, itu buruk langsung gemuk, langsung ceria, langsung bahagia pengen dinaiki seorang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun buruk, turun langsung Nabi Muhammad naik. Buruk yang tadi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu terbang. Begitu terbang, bapak dan ibu dan anak-anakku, ada bau yang wangi sekali. Ini belum sampai Masjidil Aqsa. Ada bau wangi sekali. Baunya itu dari darat, dari bumi sampai di atas langit, itu baunya tercium. Wahai Jibril, ini bau wangi apa Jibril? Kata Jibril apa? Ya Rasulullah, di bawah sana, di daerah Mesir, itu ada keluarga yang mati karena mempertahankan kalimat tauhid. Ada satu kuburan, ada suatu kuburan yang dikubur satu keluarga, itu baunya sampai ke atas, itu baunya keluarga Siti Masih. Tahu, ada guru agama ceritakan loh, Siti Masih toh. Jadi satu kuburan dikubur, itu satu keluarga yang mempertahankan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid. Ini cerita dulu sebentar. Jadi gimana Jibril? Turun, buruk turun, buruknya turun bapak dan ibu, turun. Kemudian ada suatu makam yang satu keluarga dikubur di situ. Ini siapa Jibril? Ini adalah keluarga Siti Masih yang mempertahankan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai matinya. Pada waktu zaman Siti Masih ya Rasulullah, itu ada raja yang namanya Fir'aun. Raja Fir'aun itu adalah raja yang mengaku menjadi Tuhan, yang mengaku menjadi Allah, yang mengaku menjadi Tuhan. Siapa Masitoh itu? Masitoh itu adalah tukang riasnya keluarga Raja Fir'aun. Permaisurinya, anak-anaknya itu dirias oleh Siti Masih. Ketika lagi mensisiri, ketika lagi merias anaknya Raja Fir'aun, itu sisirnya jatuh. Kalau kita orang Islam, kalau kita orang Muslim, segala-galanya misalkan jatuh, kita mengucapkan apa? Innalillahi. Setidaknya, ya Allah, kamu nih HP-nya jatuh nih. Ya, HP-nya jatuh, kira-kira ngomongnya apa? Ya Allah, itu kan? Jangan asuh, jangan ya. Ya, jangan asuh. Tapi apa? Setidaknya mengucapkan, ya Allah. Jadi lagi sisirnya jatuh, ya Allah. Nah, kamu biasakan setiap
jatuh apapun jangan ngomongnya asu. Ya. Ngomongnya ya Allah. Akhirnya direspon oleh anak. Direspon oleh anak Raja Fir'aun. Masih toh kau ngomong apa? Kamu ngomong apa? Wahai anak raja, ucapanku adalah Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan bapakmu. Anaknya ini lagi keras lagi. Loh, bukannya Tuhanku bapakku, bukannya Tuhanku orang tuaku. Lah, bukan. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kulaporkan sama bapakmu, sama bapakku. Oh silakan. Kata Siti Masito, silakan. Akhirnya diadukan. Wahai bapakku, Masito tadi mensisiriku, mengeriasku, sisirnya jatuh. Kemudian dia mengucapkan kalimat Allah. Singkat cerita, Masito dipanggil. Masito, kamu benar. Tuhanmu adalah Allah, bukan aku. Bukan. Wahai rajaku, rajaku, raja dan aku dan semua alam jagat raya ini adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dieksekusilah keluarga Masito ini. Raja Fir'aun membuat bejana. Raja Fir'aun membuat tempat penggorengan itu apa namanya? Kuali. Membuat kuali sebesar rumah. Membuat kuali sebesar rumah. Kemudian ini apa apinya? Itu apinya dari kayu bakar yang sangat banyak. Dan diisi bukan dengan air, diisi dengan minyak goreng. Ibu-ibu tahu sendiri kalau minyak kita goreng kemudian minyaknya keluar meletok ke tangan, kira-kira bagaimana? Panasnya naudzubillah. Apalagi itu kayunya banyak, kemudian kualinya sebesar rumah. Singkat cerita dieksekusi. Suaminya sebagai kusir atau tukang kudanya Raja Fir'aun pertama. Wahai suami Masito, kamu percaya dengan Tuhan Masito? Percaya. Akhirnya dicemplungkan belum. Orang digoreng di mana? Kejat, mati. Anaknya yang besar-besar 2. Dipanggil lagi, kamu percaya dengan Tuhan ibumu? Percaya. Cemplungkan lagi. Anak keduanya ditanya, kamu percaya dengan Tuhan ibumu? Percaya. Aku musyrik. Cemplungkan lagi. Nah, ada anaknya Siti Masito yang masih 7 bulan digendong, ya, yang masih 7 bulan digendong. Masito, kamu percaya dan tidak percaya bahwa aku Tuhan? Aku tidak percaya dengan engkau Tuhan. Tuhanku la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya apa? Siti Masito, biasanya yang lain ditarik dicemplungkan. Siti Masito, wahai Fir'aun, wahai Raja Fir'aun, aku tidak mau ditarik, nanti aku nyemplung sendiri. Saya akan terjun sendiri di kuali itu. Subhanallah. Ya Allah, kalau ngobrol itu nangis. Kenapa? Memperkuat kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah itu bersabda, "Biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia, tidak ada hisab, langsung dakhalal jannah, langsung masuk surga. Amin, mudah-mudahan kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Siti Masito itu bolak-balik dikuali sampai 3 kali. Pertama, wahai Fir'aun, saya tidak akan
tidak akan lari, aku akan nyemplung sendiri. Akhirnya Raja Fir'aun memantau dengan bala tentaranya, lari, Siti Masito lari. Begitu di depan, begitu di depan wali, lihat anak yang baru 7 bulan nangis. Siti Masito, ya Allah. Oi, ada apa nih? Begitu di depan wali, Siti Masito nangis, ya Allah, ini aku membawa anak yang tidak bersalah. Mundur lagi, maju lagi, nangis lagi, mundur lagi, sampai 3 kali anak yang 7 bulan bisa ngomong, Bu. Subhanallah, ya Allah, Ibu, jangan kau ragu-ragu. Itu di dalam kitab ada. Jangan kau ragu-ragu, orang yang akan mempertahankan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Baru ketiga kali begitu anaknya ngomong, Bu, Pak, begitu anaknya ngomong, adik-adikku, anak-anakku, langsung ibunya nyemplung dengan anaknya, pelung, nangis. Ya Allah, jadi satu keluarga. Ya, jadi satu keluarga itu adalah keluarga Masito. Ya, sudah berziarah di situ, Nabi Muhammad menaburkan bunga, berangkat menuju Masjidil Aqsa. Di Masjid Aqsa sudah ditunggu oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai nabi yang sebelum terakhir, Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Isa kumpul semua. Udah selesai, Nabi Muhammad menjadi imam besar. Ya, menjadi imam besar di Masjidil Aqsa. Tidak ada yang mau, karena apa? Orang yang dipilih menjadi imam adalah orang yang suci. Semua nabi ada dosanya, tapi Nabi Muhammad tidak mempunyai dosa. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW walaupun terakhir menjadi imam besar para nabi. Sudah selesai, langsung malaikat Jibril, ayo kita langsung naik ke atas. Naiklah. Nabi Muhammad diiring oleh malaikat Jibril naik buruk, naik ke atas. Di dalam perjalanan sebelum memasuki langit pertama, itu Nabi Muhammad sudah diperlihatkan orang-orang yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, begitu naik terbang ke atas, Nabi Muhammad bertemu dengan nenek-nenek. Ya Rasulullah, kalau bahasa Inggris, come here, come here, come here. Sini ya Rasulullah. Nabi Muhammad apa? Ditawari susu dengan khamr. Khamr itu apa? Arak. Kalau zaman sekarang sabu-sabu, ya, narkotika. Nabi Muhammad diperlihatkan 2 gelas. Gelas pertama isinya susu, gelas kedua isinya arak. Kalau zaman sekarang AO. Ya, yang laki-laki AO. Nah, kemudian ditawarkan, ya Rasulullah, engkau mau minum yang mana? Akhirnya Rasulullah apa? Alhamdulillah, ibu dan bapak, Rasulullah SAW minumnya minum susu. Bismillahirrahmanirrahim, minum susu kata. Kemudian, kenapa gak pilih ini? Udah pergi. Di dalam perjalanan, ya Rasulullah, sodakta. Kata malaikat Jibril, sodakta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Kalau engkau minum khamr, kalau engkau minum AO, kalau engkau minum arak, pasti nanti akhir zaman umatmu akan banyak yang minum khamr. Jangankan Rasulullah minum khamr, minumnya susu. Ya, Rasulullah minumnya susu. Sekarang banyak orang mabuk gak? Banyak anak-anak mabuk gak? Banyak. Tuh. Apalagi Rasulullah minumnya khamr, padahal minumnya susu. Ya, terus lagi kemudian bertemulah dengan nenek-nenek lagi. Ya Rasulullah mampir. Untungnya Rasulullah tidak menengok, Bu.
Kalau menengok apalah jadinya ibu-ibu. Kenapa? Kenapa? Itu nenek-nenek gelangnya Bu dari sikut sampai sini. Gelangnya itu dari sikut sampai sini. Kemudian kalungnya besar, ininya besar, ininya besar. Kakinya gelangnya banyak, keroncongannya banyak. Rasulullah tidak menengok. Kata malaikat apa? Sodakta ya Rasulullah, engkau tidak menengok. Kalau engkau menengok, pastilah umatmu, ibu-ibu akan menjadi obat dunia, orang yang senang dunia. Ya, Nabi Muhammad tidak nengok juga. Sekarang ibu-ibu banyak, gelangnya banyak. Ya, kalau pakai gelang tuh ininya dicincin, ya, gelang kalungnya besar. Kalau Rasulullah nengok, tidak nengok aja ibu-ibu tuh seneng harta benda, apalagi nengok. Alhamdulillah Nabi tidak nengok. Akhirnya apa? Ya pentinglah harta bendanya tidak begitu banyak dari sikut sampai sini. Alhamdulillah. Yes, ini disingkat aja. Terus kemudian ada orang tua kakek-kakek, ada orang tua kakek-kakek yang sedang memikul kayu, ya, memikul kayu nih, memikul kayu, padahal kayu itu diangkat tidak kuat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi walaupun tidak kuat ditambah lagi, diangkat lagi tidak kuat, ditambah lagi. Kalau menurut akal, kalau tidak kuat diapain? Dikurangi, itu ditambah lagi. Kata Rasulullah, siapa itu ya Jibril? Itu adalah percontohan umatmu yang akan menjaga amanat tapi tidak menjalankan amanat. Mohon maaf yang kelas-kelas besar nih, ya, pejabat-pejabat itu biasanya menampung amanat tapi amanatnya tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anakku nanti besar banyak yang menjadi pejabat. Tapi apa? Amanatnya yang diberikan kepada kalian, laksanakan amanat tersebut. Jangan janji amanat tapi amanatnya tidak dilaksanakan. Terus, ya, udah. Kemudian masuklah ke pintu pertama. Ke pintu pertama langit. Bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, kata malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, siapa itu ya Jibril? Itu adalah bapak moyangmu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Terus, oh Nabi Adam itu ini. Nabi Muhammad baru tahu. Oh Nabi Adam bin salaman. Iya kek, saya diperintahkan untuk ketemu Allah. Naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Siapa ini? Jibril. Itu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, penjaga langit kedua. Langit kedua. Kemudian naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum. Siapa ini Jibril? Itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu yang menjadi raja di bumi. Ya. Kemudian naik langit keempat. Assalamualaikum. Begitu diketok keluar. Hai, cucuku, anakku. Siapa itu? Jibril. Itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam. Siapa Nabi Idris? Nabi Idris itu adalah nabi yang mati. Ya. Nabi Idris itu adalah nabi yang mati, tapi matinya tidak mati. Nah, nanti diceritakan. Mati tapi tidak mati, langsung orang yang pertama masuk surga itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ya. Terus, nanti ceritanya terakhir. Nabi Idris ceritanya lucu. Terus, kemudian langit kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketok-ketok assalamualaikum. Begitu dibuka
berkata, siapa Jibril? Ini adalah Nabi Harun alaihissalam. Tuh. Naik lagi ke pintu ke-5 ke-6, pintu ke-6 diketok lagi. Begitu masuk, ya Jibril siapa? Ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa? Nabi Musa adalah orang yang memerangi Raja Fir'aun. Ya. Terus kemudian bertemu terakhir ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ke langit ke-7, wahai Rasulullah, kata Jibril. Kata Jibril, wahai Rasulullah, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Ya, begitu langit ke-7, malaikat Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Silakan engkau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad ngomong, wahai Jibril, aku kemana-mana kan, ya, aku kemana-mana kan selalu ditemani dengan engkau Jibril. Aku selalu ditemani dengan engkau Jibril. Baik di dunia, baik dalam keadaan enak, dalam keadaan sakit, aku selalu ditemani oleh engkau Jibril. Kenapa sekarang kau tinggalkan? Kata Jibril apa? Wahai Rasulullah, nih, wahai Rasulullah, kalau aku melangkahkan satu langkah lagi di atas langit ke-7, aku akan terbakar, aku akan hangus, aku akan hancur lebur seperti kayu bakar. Begitu? Ya. Ini adalah perintah Allah. Saya hanya bisa menemani sampai langit 7. Silakan engkau jalan sendiri. Nah, akhirnya Nabi Muhammad berjalan sendiri melalui beberapa tahap langsung ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah alam yang paling terakhir di atas. Ya, alam paling terakhir di atas, yang dijadikan pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ngetok pintu di Sidratul Muntaha. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak 3 kali tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nih? Saya memberikan salam, ya, saya memberikan salam kepada Allah kok tidak dijawab. Apa alasannya? Karena tidak memperbesar keagungan Allah. Akhirnya turun. Nabi Muhammad turun lagi menemui malaikat Jibril. Jibril, kok saya mengucapkan salam di pintu terakhir kok nggak ada jawaban, nggak dibuka ya Jibril? Engkau salamnya salah ya Rasulullah. Salahnya apa ya Jibril? Nih nanti salamnya begini ya. Itu diajari sama Jibril. Apa salamnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang sekarang diabadikan di dalam sholat tahiyat terakhir. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat lagi ke atas, langsung at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pintu langsung buka, Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, membuka sendiri belah. Allah menjawabnya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh. Salam sejahtera bagi kau Rasul, para Rasul. Kemudian Nabi Muhammad jawab lagi, Assalamu alayna
wa ala ibadillahi sholihin. Allah. Itu adalah jawaban Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad, jawaban Allah, dan salam Nabi Muhammad terakhir, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang yang soleh diberikan salam oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sholat, kita akan selamat tidak? Selamat karena dijawab oleh Nabi Muhammad. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita adalah orang-orang soleh dan solehah. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, sudah salamnya Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu 50 waktu sholat. Berapa? 50 waktu sholat. Bukan 50 rakaat, bukan. 50 waktu sholat. Ya. Kemudian ada dulu sebentar ya. Nanti ada dulu, baru lanjutkan sebentar lagi.